mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli? Bukankah jika ternyata bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli, berarti Indonesia sudah memfitnah Israel? Tentunya kita semua sepakat bahwa memfitnah adalah sebuah tindakan terkutuk. Apalagi jika memfitnah sambil mengutuk. Kutuk itu bisa kembali kepada pihak yang mengatakannya. Saya tidak berharap Bapak Joko Widodo dan Indonesia menjadi terkutuk karena telah memfitnah sambil mengutuk Israel. Jadi, saya buat video ini untuk menunjukkan bukti bahwa bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli. Saya berharap Bapak Jokowi mau menarik kembali perkataannya sehingga Bapak dan Indonesia tidak terkena kutuk. Jelas ya? Nah, apa buktinya? Bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli. Kita tahu bahwa banyak berita bohong yang bertebaran di mana-mana. Dan terus terang, kita bingung yang mana yang berita benar dan yang mana yang berita bohong. Pihak Palestina menuding Israel yang melakukan pengeboman, sedangkan pihak Israel menuding pihak jihadis yang melakukan pengeboman. Jadi, pertama kita harus bersikap netral dulu dan menggunakan sikap skeptis dalam melihat masalah ini. Tidak percaya begitu saja kepada siapapun, tidak percaya kepada Palestina, dan tidak percaya kepada Israel, karena kita mau mencari kebenaran. Apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi, kita mulai dari fakta yang diakui oleh kedua belah pihak. Berikut ini adalah video hasil investigasi yang saya ambil dari kanal Al Jazeera bahasa Inggris. Al Jazeera adalah kantor berita Arab yang dimiliki oleh Qatar. Jadi, mereka tidak mungkin mengeluarkan video tidak benar yang menguntungkan pihak Israel. Bahkan, jika kita lihat video-video sebelumnya, Al Jazeera juga adalah salah satu kantor berita yang langsung menuding Israel dalam hal pengeboman rumah sakit Al-Ahli. Mereka mendengar bantahan Israel atas tuduhan itu dan melakukan investigasi secara mendalam. Jadi, sekarang kita simak hasil investigasi Al Jazeera di dalam bahasa Inggris. Setelah itu saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. On the 17th of October 2023, hundreds of Palestinians were killed when the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza was bombed. Officials in Gaza blame the blast on an Israeli airstrike. The Israeli army denies responsibility and claims the attack was due to a failed rocket launch by the Palestinian Islamic Jihad. They say they used Al Jazeera footage to allegedly confirm these claims. But you're asking me for proof? You don't need to get proof from me. All you need to do is switch over to Al Jazeera, who broadcasted it live, and you can actually see. I got a screen caption just for you to see. This is Al Jazeera from last night. Our digital investigations team, SANAD, decided to investigate these claims and conducted an in-depth analysis of this Al Jazeera video, along with several other videos from multiple sources, and established a detailed second-by-second timeline of the events. By analyzing Al Jazeera's live stream starting at 1845, the team was able to identify 4 Israeli airstrikes on Gaza, targeting the area near the hospital, starting at 1854-28, then 1855-03, then 1857-42, and then 1858-04. That's military time, but just before 7 p.m. local. The team cross-referenced this video with another captured by a camera situated south of Tel Aviv, showing a wide view of the Gaza Strip. That video shows a series of rocket launches from Gaza. That video clearly shows how the Iron Dome intercepted these rockets. Going back to the Al Jazeera live feed at 18:59:35,
we can see a single rocket launched from Gaza. This is the rocket in question. This rocket can also be seen on the Israeli video. 15 seconds later, Al Jazeera's live feed shows that the same rocket was intercepted at exactly 18:59:50. This interception has the same afterglow seen in previous interceptions. A closer look at the video captured by the Al Jazeera live feed shows the rocket being completely destroyed and broken apart in the sky. According to all feeds and videos analyzed, this rocket was intercepted and was the last one launched from Gaza before the bombing of the hospital. 5 seconds after that interception, an explosion in Gaza can be seen, followed 2 seconds later by a much larger explosion. This is the strike that hit Al Ahli Arab Hospital. As a result, Al Jazeera Digital Investigations team found no grounds to the Israeli army claim that the strike on the Al Ahli Arab Hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. Pada tanggal 17 Oktober 2023, ratusan warga Palestina tewas ketika rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza dibom. Para pejabat di Gaza menyalahkan ledakan itu karena serangan udara Israel. Tentara Israel menyangkal tanggung jawab dan mengklaim serangan itu disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket oleh Jihad Islam Palestina. Mereka berkata bahwa mereka menggunakan rekaman Al Jazeera untuk mengkonfirmasi klaim ini. Tapi kamu meminta bukti padaku. Kamu tidak perlu mendapatkan bukti dariku. Yang perlu Anda lakukan hanyalah beralih ke Al Jazeera yang menyiarkannya secara langsung dan Anda dapat benar-benar melihat. Saya dapat jepretan layar untuk... Ya, barusan tadi kita melihat dari channel Tanpa Ragi, dan di sana Tanpa Ragi memberikan data dari Al Jazeera, dan saya kira pemerintah Indonesia khususnya untuk bisa menyelidiki apakah benar bahwa yang meledakkan atau melakukan bom itu bukan dari pihak Israel tetapi dari Hamas, yang bomnya nyasar ke rumah sakit yang menyebabkan banyaknya ratusan korban jiwa di sana. Dan jika kalau betul-betul roket Hamas itu yang salah, artinya yang tidak tertuju kepada tepat sasaran tapi malah menghantam ke rumah sakit, saya minta dengan rasa hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, khusus Bapak Insinyur Joko Widodo, agar menarik perkataannya waktu beliau mengutuk pemboman itu dilakukan oleh pihak Israel. Dan jika itu benar bahwa peledakan atas rumah sakit itu dilakukan oleh Hamas, saya berharap sebagai Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo menarik perkataannya, yaitu mengutuk Israel. Salam toleransi, salam Pancasila. Mari ciptakan Indonesia yang cinta damai, Indonesia yang penuh kasih sayang, Indonesia yang penuh dengan toleransi, Indonesia yang berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, bukan sebaliknya. Salam Pancasila.